Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Mahindra dengan NIM 20050974033 dari kelas 2020 BTIA. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer tentang model jaringan komputer. Yang pertama yaitu, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi setiap komponen harus saling berhubungan. Selain jaringan komputer, ada juga jaringan terdistribusi, yaitu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari bahwa terdapat banyak proses pada sistemnya. Lalu apa manfaat jaringan komputer? Yang pertama, sebagai media untuk membagikan dokumen yang dimiliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan share server, setiap karyawan mampu mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, yaitu memudahkan dalam berkomunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Kekurangan jaringan komputer. Perlu ada satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server, sedangkan keberlangsungan jaringan sangat tergantung kepada server. Apabila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terjaga. Lalu apa itu jaringan terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah gambar dari jaringan komputer dan jaringan berkontribusi. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer yang berdasarkan geografis. Yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network, mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak hanya digunakan untuk keperluan internet biasa seperti printer dan mungkin browsing-browsing seperti biasa, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network, berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan LAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada Campus Area Network, memiliki kesamaan dengan MAN namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima yaitu ada WAN, Wide Area Network, yaitu kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ETM, X.25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam yaitu internet. Jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer. Seperti misalnya ada PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada VPN atau Virtual Private Network
yang merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Berikut gambar-gambar dari model jaringan komputer. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada bus topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Yang kedua yaitu ada ring atau cincin, terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang ketiga yaitu ada star atau bintang, yaitu topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Yang nomor 4 ada tree atau hierarchical atau pohon, gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon. Dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang dapat terhubung langsung dengan menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Yang kelima yaitu ada mesh topologi, sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi jika tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Yang keenam yaitu ada topologi extend star. Versi pembaharuan dari topologi star, topologi ini menggunakan banyak hub dan perangkat hingga 2 kali lipat dibandingkan topologi star. Berikut adalah gambar-gambar dari model topologi jaringan. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.